Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Pretes PPG PAI tahun 2022, berikut kita akan membahas soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi yang diterbitkan oleh Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, pada kali ini kita membahas di bagian 1, yaitu tentang konsep zakat. Kira-kira apa saja kisi-kisi yang berkaitan dengan konsep zakat dan bagaimana contoh soalnya, berikut pembahasannya. Jangan lewatkan, ayo sekarang kita bahas bersama-sama. Kita mulai dari kisi-kisinya. Yang pertama tentang konsep zakat. Disajikan narasi tentang tanah di satu daerah yang disewakan oleh pemiliknya kepada perusahaan. Mahasiswa dapat menentukan konsep zakat tanah yang disewakan. Nah, berdasarkan kisi-kisi ini nanti berarti terkait dengan zakat tanah yang disewakan. Contoh soalnya yaitu Pak Ahmad menyewakan tanahnya kepada perusahaan sawit di daerahnya. Menurut jumhur ulama, yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan adalah titik-titik. A. Apakah penyewa, atau B. pemilik tanah, atau C. kedua-duanya, berarti penyewa dan pemilik tanah wajib mengeluarkan zakat, atau yang D, A, B, C salah. Berarti bukan penyewa, bukan pemilik tanah, dan juga bukan keduanya. Nah, dari contoh soal ini kira-kira nanti jawabannya apa? Nah, berikut adalah pembahasannya. Berdasarkan jumhur ulama itu tadi ya. Jadi ada beberapa pendapat terkait dengan tanah yang disewakan, zakatnya tanah yang disewakan. Jumhur ulama mengatakan bahwa zakatnya itu dibebankan kepada penyewa. Alasannya adalah karena yang dizakati adalah hasil tanahnya, bukan tanahnya. Nah, pendapat ini juga diperkuat oleh Mahmud Saltut. Berikutnya yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah, zakat tanah yang disewakan itu dibebankan kepada pemilik tanah. Alasan dari Imam Abu Hanifah adalah karena tanpa tanah tidak bisa dihasilkan tanaman. Gitu. Kemudian kalau menurut Abu Zahra, yang wajib mengeluarkan zakat tanah yang disewakan adalah keduanya, baik itu penyewa maupun pemilik tanah, semuanya wajib mengeluarkan zakat dari hasil tanah tersebut. Nah, berdasarkan soal tadi itu karena menurut jumhur ulama atau sebagian besar ulama, berarti jawabannya adalah ini tadi. Jawabannya yang wajib itu adalah penyewa. Jadi penyewa ini wajib mengeluarkan zakat dari hasil tanaman itu. Kalau berdasarkan Imam Abu Hanifah, berarti ya pemilik tanah. Kalau berdasarkan yang satunya tadi itu kedua-duanya. Jadi untuk soal ini adalah jawabannya A, yaitu penyewa yang wajib mengeluarkan zakatnya. Itu ya. Itu untuk yang pertama. Berikutnya untuk kisi-kisi yang kedua, bunyinya adalah disajikan narasi tentang penghasilan seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan BUMN dalam setiap bulan. Mahasiswa dapat menentukan konsep zakat profesi. Kalau yang nomor 1 tadi adalah zakat dari hasil tanah yang disewakan, kalau yang nomor 2 ini adalah zakat profesi atau zakat pekerjaan. Bagaimana contoh soalnya? Nah, ini adalah contoh soalnya. Pak Zaid adalah karyawan BUMN
Setiap bulan Pak Zaid mendapatkan gaji 10 juta. Dari gaji tersebut Pak Zaid, maaf ini bukan Pak Ahmad ya, Pak Zaid mengeluarkan keperluan rumah tangga 3 juta. Dan menurut jumhur ulama, Pak Zaid itu harus membayar zakatnya itu berapa jika harga emas adalah 500.000 per gram. Jadi yang patut digarisbawahi ini adalah menurut jumhur ulama. Yang pertama, apakah A tidak wajib zakat atau B besaran zakatnya 4.200.000 ini per tahun ya. Atau yang C zakatnya adalah 2.100.000 ini juga per tahun. Atau yang D zakatnya 16.800.000. Dari soal seperti ini kita harus bisa memahami zakat profesi berdasarkan beberapa pendapat para ulama. Ini juga berbeda-beda pendapatnya. Apa saja pendapat para ulama? Nah, yang pertama ini menurut Abu Zahra atau menurut Abdurrahman Hasan dan menurut Abdul Wahab, nisab dari zakat profesi ini disamakan dengan hasil pertanian. Zakatnya 5% setiap mendapatkan gaji. Jadi setiap bulan itu menurut Abu Zahra dan yang lain ini tadi itu nisabnya sama dengan hasil pertanian. Nanti zakatnya 5% dari gaji tersebut. Kemudian yang kedua menurut jumhur ulama, nisab dan zakatnya itu sama dengan emas dari penghasilan bersih. Berarti kalau sama dengan emas berarti nisabnya ya 1 tahun. Kemudian haulnya ya 1 tahun, nisabnya adalah 93,6 gram emas seharga itu. Nanti kalau melebihi harga itu zakatnya adalah 2,5%. Itu menurut jumhur ulama. Jadi kalau menurut jumhur ulama itu pendapatnya karyawan ini dikumpulkan dalam 1 tahun, kemudian nanti dikurangi pengeluaran, nanti sisa bersihnya berapa, apakah ini jika dibelikan emas bisa mencapai 93,6 gram atau tidak. Kalau tidak mencapai berarti ya tidak wajib zakat. Kalau mencapai ya wajib zakat profesi sebanyak 2,5%. Kemudian kalau untuk pendapat yang lain itu disamakan dengan rikas atau barang temuan tanpa nisab. Tidak ada nisabnya, pokok setiap gajian diberikan zakatnya. Berapa kalau menurut pendapat yang lain ini? Zakatnya sangat besar, yaitu 20% dari gaji yang diterima. Kemudian menurut Fatwa MUI sekarang, Fatwa MUI tahun 2003 itu mengeluarkan fatwa bahwa profesi itu wajib dizakati jika mencapai harga 85 gram emas. Zakatnya 2,5%, tapi tidak wajib harus 1 tahun. Misalnya gajinya tinggi, 1 bulan itu sudah bisa dibelikan emas sebanyak 85 gram. Maka pada saat itu juga wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Tuh. Nah, dari pembahasan ini kalau tadi yang ditanyakan adalah berdasarkan jumhur ulama, maka kalau jumhur ulama menggunakan ini, nisab dan zakatnya sama dengan emas dari penghasilan bersih. Nah, sekarang kita hitung ya. Nisabnya berarti kan 93,6 gram emas. Kemudian emas per gramnya tadi di soal itu sudah diketahui harganya 1 gramnya 500.000. Berarti nisabnya sama dengan 46.800.000. Ini nisab dari profesi ya, nisab dari zakat profesi. Jika melebihi ini dalam 1 tahun berarti ya wajib zakat. Nah, sekarang kita hitung penghasilan bersihnya.
penghasilan bersihnya itu kan 10 juta. Penghasilannya tadi 10 juta, kemudian dikurangi pengeluarannya 3 juta. Berarti penghasilan bersihnya 7 juta per bulan. Kalau 7 juta per bulan, dalam 1 tahun tinggal mengalikan 12 bulan, hasilnya 84 juta. Nah, 84 juta itu sudah melebihi nisab. Berarti wajib dizakati di akhir tahun. Berapa zakatnya? Ya 2,5% kali 84 juta. Hasilnya adalah 2.100.000 rupiah. Jadi karyawan tersebut wajib zakat sebanyak 2.100.000 rupiah. Ada kan jawabannya tadi? Jawabannya tadi 2.100.000. Berarti yang ini ya yang betul. 2.100.000 rupiah. Oke ya, bisa dipahami itu yang nomor 2. Berikutnya yang nomor 3. Nah, kisi-kisinya yang nomor 3 yaitu diberikan deskripsi contoh pemberian zakat kepada mustahik. Mahasiswa dapat menentukan konsep zakat produktif. Nah, ini adalah kisi-kisinya. Kemudian contoh soalnya bagaimana? Contoh soalnya di bawah ini termasuk zakat produktif kreatif adalah A. Zakat fitrah, atau B. Beasiswa, atau C. Pemberian ternak dan alat pertukangan, atau yang D. Modal usaha. Kira-kira yang termasuk zakat produktif kreatif itu yang mana? Nah, pembahasannya kita harus tahu dulu macam-macam zakat. Macam-macam zakat itu ada 4. Yang pertama ada zakat konsumtif tradisional. Contohnya adalah zakat fitrah yang sering kali kita laksanakan itu namanya zakat konsumtif tradisional. Yang kedua ada zakat konsumtif kreatif. Contohnya adalah untuk beasiswa. Ya, jadi zakat dikumpulkan kemudian diberikan kepada orang untuk beasiswa. Itu namanya konsumtif kreatif. Ada juga yang ketiga ada zakat produktif tradisional. Contohnya adalah zakat yang diberikan untuk pembelian ternak. Itu nanti dikembangkan berkembang. Yang semula orang miskin tadi miskin karena ternaknya itu banyak, maka tidak miskin lagi. Itu namanya produktif yang tradisional. Yang keempat ada produktif kreatif. Contohnya adalah modal usaha. Jadi zakat itu dirupakan modal usaha diberikan kepada orang fakir atau miskin untuk melakukan usaha dengan modal dari zakat itu. Itu namanya contoh dari zakat produktif kreatif. Nah, pengertian zakat produktif yaitu zakat yang dikelola melalui perilaku bisnis, baik diberikan langsung kepada mustahik maupun dikelola amil yang hasilnya diberikan kepada mustahik. Intinya zakat produktif itu adalah zakat yang dirupakan modal, baik itu modal usaha atau modal untuk bekerja, tidak hanya untuk dimakan. Gitu. Nah, dari pembahasan itu berarti tadi adalah zakat produktif kreatif soalnya, maka jawabannya adalah modal usaha. Jawabannya yang ini, ya. Kalau yang C ini adalah zakat produktif tradisional. Kalau yang B ini adalah zakat konsumtif kreatif. Kalau yang A ini zakat fitrah, zakat konsumtif tradisional. Oke ya. Berikutnya soal yang keempat. Kisi-kisinya bagaimana? Diberikan deskripsi tentang distribusi pembagian zakat untuk pembangunan masjid di satu daerah. Mahasiswa dapat menentukan konsep pembagian zakat-zakatnya. Nah, ini berkaitan dengan zakat untuk pembangunan masjid. Ya. Contohnya bagaimana? Contoh soalnya,
Menurut Mahmud Saltut, penyaluran zakat untuk masjid adalah titik-titik. A. Masjid baru, karena masjid lama sudah lama bangunannya. Atau B. Masjid baru, karena berada pada mayoritas muslim. Atau yang C. Masjid baru, karena di area itu ada pemukiman yang padat penduduk. Atau yang D. Masjid baru yang dibangun karena masjid yang berdekatan sudah tidak mampu lagi untuk menampung jamaah. Nah, dari contoh soal itu kira-kira jawabannya apa? Nah, setelah jawaban itu kita cek pembahasannya dulu. Konsep penyaluran zakat untuk masjid. Jadi zakat untuk masjid itu menurut Mahmud Saltut itu boleh, ya, boleh. Ini masuk pada mustahik zakat yang sabilillah masuknya di sabilillah. Tapi Mahmud Saltut memberikan syarat boleh zakat itu untuk masjid, syaratnya adalah masjid tersebut merupakan satu-satunya di desa. Jadi di suatu desa itu tidak ada masjid dan banyak penduduknya Islam, maka di desa tersebut boleh dibangun masjid dengan harta zakat itu. Atau membangun masjid baru karena yang lama itu sudah tidak cukup untuk menampung. Meskipun ada masjid, bisa juga membangun masjid baru, asalkan masjid yang ada itu tidak bisa menampung jamaah di daerah tersebut. Maka zakat boleh dipakai untuk membangun masjid itu. Itu ya. Jadi menurut Mahmud Saltut boleh digunakan untuk membangun masjid zakat. Oke ya, dari pembahasan itu berarti jawabannya adalah yang mana kira-kira? Jawabannya adalah yang D. Yang ini ya, masjid baru yang dibangun karena masjid yang berdekatan sudah tidak mampu lagi untuk menampung jamaah. Nah, sementara itu ya pembahasan bagian 1 tentang zakat. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua dalam melaksanakan pretest PPG itu semuanya bisa lolos ambang batas. Sementara itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.